Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Dinda Parsya dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dan konsep politik Islam. Yang pertama itu adalah definisinya. Nah, teori dan konsep politik dalam Islam itu merupakan studi yang mendalami sebagaimana ajaran Islam mempengaruhi organisasi, politik dan sistem pemerintahan. Konsep politik Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip hukum syariah yang mengatur kehidupan bermasyarakat hingga gagasan tentang pemerintahan yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teori politik Islam juga membahas tentang hubungan antar agama dan negara, serta bagaimana ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam berbagai struktur politik modern dalam konteks sejarah. Nah, teori ini telah mempengaruhi perkembangan sistem politik di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Teori ini menawarkan pandangan unik tentang cara-cara mengelola kekuasaan dan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya itu di sini ada khilafah, imamah, dan syura. Nah, yang dimaksud dengan khilafah ini sistem pemerintahan dalam Islam yang menempatkan seorang pemimpin khalifah untuk memimpin umat Islam dengan syariat Islam. Nah, sedangkan imamah, konsep ini terutama berkembang dalam tradisi Syiah, di mana kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh seorang imam yang dianggap memiliki otoritas spiritual dan politik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syura yaitu prinsip musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, pemimpin harus mendengarkan nasihat dan pandangan dari para ahli dan masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan dari teori dan konsep politik Islam itu ialah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, di mana kepemimpinan ini dijalankan berdasarkan hukum Allah atau hukum Islam dan nilai-nilai moral Islam. Tujuan utamanya ialah untuk mencapai kesejahteraan umat, menjaga keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, serta memastikan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab melalui konsep seperti khilafah, syura atau musyawarah, dan peran ulama dalam politik. Semua ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Di sini ada konsep politik Islam, yaitu ada tauhid, syariat, dan tanggung jawab dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang tauhid itu ialah politik Islam berdasarkan konsep tauhid yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kebijakan dan keputusan politik harus sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua itu ada syariat. Nah, dalam syariat ini, hukum syariat merupakan sumber hukum tertinggi. Segala peraturan dan undang-undang harus didasarkan pada syariat. Jadi misalnya itu di dalam hukum ini, semua peraturan itu sudah tergabung di dalam sudah ada di dalam syariat Islam. Nah, sedangkan tanggung jawab ini ialah konsep ini menekankan bahwa politik Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melayani rakyat. Jadi misalnya di profesi seseorang itu wajib untuk melayani rakyat, yaitu itu sudah tanggung jawab orang tersebut, di mana profesi tersebut itu harus melayani masyarakat yang ada di negara tersebut.
Nah, sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu konsep ini berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam politik Islam. Pemerintahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat menjalani kebaikannya. Terus itu ada negara dan Madinah. Nah, negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, penduduk yang terorganisasi dan pemerintahan yang berdaulat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konteks Islam, konsep Madinah merujuk pada masyarakat Islam, konsep masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah hijrah, yang menjadi contoh ideal bagi negara Islam. Madinah tidak hanya sekedar sebuah tempat, tetapi juga melambangkan integrasi antar aspek spiritual dan sosial, di mana hukum-hukum Islam ditegaskan masyarakat beragama hidup rukun dan prinsip-prinsip keadilannya. Gimana sih proses pembentukan negara? Nah, proses pembentukan negara merupakan langkah-langkah yang sistematis dan terencana untuk mendirikan suatu entitas politik yang berdaulat, dimulai dari pengakuan identitas bangsa yang didasarkan kepada kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah. Selanjutnya, proses ini melibatkan perumusan konstitusi atau undang-undang di dasar yang menjadi pedoman pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara. Nah, hukum Islam dan politik, hubungan Islam dan politik, ia adalah hubungan antar Islam dan politik sangat erat, di mana ajaran Islam memberikan landasan moral dan etika bagi pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Islam, politik tidak terpisahkan dari aspek spiritual, sehingga pemimpin diharapkan untuk menjalankan kekuasaan dengan adil dan bijaksana, mengikuti prinsip-prinsip syariat. Hal ini terlihat dalam berbagai konsep seperti khilafah, syura, amar ma'ruf, yang menekankan pentingnya keadilan musyawarah dan bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, politik dalam konteks Islam berfungsi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.